Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari mata kuliah Manajemen Keuangan akan menyampaikan materi dari analisis leverage. Perkenalkan, nama saya Agung Maulana, kemudian ada Fadilah Yusri Maita, kemudian Muhammad Ihsan Khalid, dan Trisa Larsati. Mari kita mulai pembahasannya yang berikut ini. Pengertian leverage. Leverage adalah sarana untuk meningkatkan sesuatu. Dalam ilmu pembelajaran, dengan leverage dimaksudkan peluang yang tersedia untuk menarik manfaat dari struktur modal perusahaan dengan memperhitungkan tingkat biaya modal sumber equity dan tingkat biaya modal sumber debt. Struktur modal perusahaan dapat diatur sedemikian rupa sehingga para pemegang saham dapat menarik manfaat yang optimum daripadanya. Kemudian ada macam-macam leverage. Leverage terdiri dari dua macam. Yang pertama ada leverage operasi, yaitu penggunaan aktiva yang menyebabkan perusahaan terus menanggung biaya tetap berupa penyusutan, dan perusahaan mengharapkan penghasilan yang diperoleh mencukupi untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian yang kedua ada leverage finansial, yaitu penggunaan dana yang menyebabkan perusahaan menanggung beban tetap berupa bunga dan diharapkan penghasilan akan lebih besar dibanding biaya bunga. Kemudian selanjutnya yang pertama ada leverage operasi. Dalam hal ini perusahaan akan mengukur sejauh mana perubahan pendapatan terhadap keuntungan operasi. Dengan mengetahui tingkat leverage, perusahaan bisa menaksir perubahan laba operasi sebagai akibat perubahan penjualan. Ukuran leverage operasi adalah dengan degree of operating 5 leverage atau yang disingkat DOL. Artinya, bila DOL ditemukan 2, maka bila mana penjualan naik atau turun sebesar 10% kurang-kurangnya, maka keuntungan bisa diprediksi akan naik atau turun sebanyak 2 kali. Berarti 2 dikali 10% sama dengan 20%. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. 2. Leverage finansial. Financial leverage adalah penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan harapan bahwa akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar daripada beban tetapnya, sehingga akan meningkatkan keuntungan bersedia bagi pemegang saham. 3. Leverage kombinasi. Leverage kombinasi atau kombinasi leverage merupakan kombinasi antara operating leverage dengan financial leverage. Kombinasi leverage mengukur pengaruh perubahan penjualan terhadap perubahan IT atau NI. Financial leverage timbul karena perusahaan dibelanjai dengan dana yang menimbulkan beban tetap, yaitu berupa utang dengan beban tetapnya berupa bunga. Financial struktur atau struktur keuangan dan capital struktur atau struktur modal. Financial struktur menunjukkan bagaimana perusahaan membelanjai aktivanya. Financial struktur tampak pada neraca sebelah kredit yang terdiri atas utang lancar, utang jangka panjang, dan modal. Capital struktur merupakan bagian dari struktur keuangan yang hanya menyangkut pembelanjaan yang sifatnya permanen atau jangka panjang. Lever factor adalah merupakan perbandingan antara nilai buku total utang D dengan total aktiva TA atau perbandingan antara total utang dengan modal E. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur keuangan suatu perusahaan. Yang pertama, tingkat pertumbuhan penjualan. Yang kedua, stabilitas penjualan. Yang ketiga, karakteristik industri. Yang keempat, struktur aktiva. Yang kelima, sikap manajemen perusahaan. Yang keenam, sikap pemberi pinjaman. Leverage dapat didekati dengan dua cara. Yang pertama, dengan jalan meneliti rasio dalam neraca untuk menentukan sampai berapa jauh dana pinjaman dari luar telah dipergunakan untuk membelanjai kegiatan perusahaan. Yang kedua, dengan jalan mengukur sampai berapa jauh resiko para kreditur berkenan dengan bunga pinjaman yang harus diterimanya. Ini dapat dilakukan dengan jalan menghitung berapa kali biaya tetap atau bunga pinjaman dan kewajiban-kewajiban tetap lainnya tertutup oleh laba usaha. Yang kedua, macam leverage ratio tersebut bersifat saling melengkapi atau komplementer. Oleh sebab itu, dalam meneliti leverage suatu perusahaan, seorang analis keuangan seharusnya memperhitungkan kedua leverage ratio tersebut. Turunan Kota mengungkapkan jenis-jenis laba dalam hubungannya dengan perhitungan laba, yaitu A. Laba kotor, yaitu perbedaan antara pendapatan bersih dan penjualan dengan harga pokok penjualan.
Yang B, laba operasi yaitu selisih antara laba kotor dengan total beban operasi. Yang C, laba bersih yaitu angka terakhir dari perhitungan laba rugi di mana untuk mencarinya laba operasi ditambahkan pendapatan lain-lain dikurangi dengan beban-beban lain. Contoh perhitungan analisa leverage. Contoh, suatu perusahaan meramalkan penjualan sebesar 300 atau 30.000 unit. Visi atau unit sama dengan 6 rupiah. Visi sama dengan 100 rupiah. Apa yang terjadi dengan EBIT jika ternyata penjualan yang terjadi adalah 20% dari yang diperkirakan? EBIT naik sebesar 24.000 yang berasal dari kenaikan penjualan sebesar 360.000 dikurangi kenaikan biaya variabel total sebesar 36.000. Pada penjualan 300.000, persentase perubahan EBIT adalah 6 kali persentase perubahan penjualan. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.